yang dimaksud dengan bursa falas. Kemudian di situ kita juga akan belajar tentang devisa itu apa dan segala macam yang terkait dengan falas begitu. Forex itu apa dan lain-lain. Silakan lanjut ke slide pertama. Selanjutnya slide kedua berarti ini slide kedua. Nah, baik di sini mengenai pengertian dari falas atau kita sebut sebagai valuta asing atau kita juga sering dengar istilah forex atau foreign currency. Jadi falas atau forex ini diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan mempunyai catatan kurs resmi di bank sentral. Jadi falas yang berlaku adalah falas yang memang sudah memiliki catatan kurs resmi di bank sentral. Kemudian falas ini diterima sebagai alat pembayaran internasional gitu. Mata uang yang biasa digunakan sebagai alat pembayaran internasional ini biasanya sebagai hard currency. Jadi hard currency ini merupakan mata uang yang sering digunakan oleh sebuah negara untuk melakukan transaksi internasional. Nah, apa aja sih contohnya hard currency itu seperti US dollar, Japan yen, kemudian euro, kemudian GBP, terus Australian dollar dan SFR. Nah, hard currency ini merupakan mata uang yang memiliki nilai relatif stabil dan terkadang terapresiasi. Jadi kenapa yang sering digunakan itu adalah yang hard currency? Karena nilainya itu relatif stabil. Beda dengan yang soft currency atau mata uang kita rupiah itu kan fluktuasinya itu kan lumayan tinggi. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan dolar atau Japan yen, itu kan fluktuasinya lebih rendah, kemudian dia cenderung terapresiasi. Jadi nilainya terkadang bisa naik gitu. Soft currency itu merupakan mata uang yang relatif lemah dan jarang digunakan sebagai alat pembayaran. Biasanya ini merupakan mata uang negara yang berkembang. Contohnya rupiah, kemudian baht, mata uang Thailand, peso mata uang Filipina, dan rupiah mata uang India. Ini jarang digunakan untuk transaksi luar negeri. Kenapa? Ya karena itu nilainya relatif tidak stabil atau relatif lemah jika dibandingkan dengan yang hard currency ini. Slide selanjutnya. Nah, total falas yang dimiliki oleh pemerintah dan juga swasta dari suatu negara umumnya disebut dengan cadangan devisa. Jadi, cadangan devisa itu simpelnya adalah total falas yang dimiliki oleh sebuah negara atau dimiliki oleh pemerintah. Jadi, cadangan devisa itu mencakup semua yang dimiliki oleh pemerintah dan juga swasta maupun dimiliki oleh perusahaan atau perorangan gitu. Jadi total falas yang ada di negara Indonesia gitu misalkan. Nah, makin banyak cadangan devisa, maka pemerintah atau penduduk memiliki kemampuan yang semakin besar pula untuk melakukan transaksi ekonomi dan juga internasional. Logikanya, ketika kita memiliki mata uang asing yang kita memiliki alat pembayaran yang diterima oleh negara lain, semakin banyak alat pembayaran yang kita punya, semakin banyak falas yang kita punya, kita bisa lebih leluasa untuk melakukan transaksi yang ingin dilakukan begitu. Cadangan devisa negara itu dikelompokkan menjadi cadangan devisa resmi atau official forex reserves dan cadangan devisa nasional atau country forex reserve. Kalau cadangan devisa resmi itu adalah cadangan devisa yang dimiliki oleh pemerintah, sedangkan kalau misalkan cadangan devisa nasional itu yang dimiliki oleh si individu juga gitu. Selanjutnya, mekanisme bursa falas. Bursa falas atau pasar falas ini merupakan sebuah tempat atau wadah ataupun sistem di mana perusahaan, perorangan, dan juga bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian dan juga permintaan atas falas. Jadi bursa falas ini ya sama halnya kalau misalkan kita lihat seperti bursa saham, cuman yang diperdagangkan kalau bursa saham itu kan adalah saham. Kalau di bursa falas yang diperdagangkan itu adalah falasnya, mata uang asing yang diperdagangkan di situ. Nilainya itu ya tergantung dengan permintaan dan juga pembelian. Semakin tinggi permintaan, hukum pasar ya, semakin tinggi permintaan semakin tinggi juga nilai dari falas itu sendiri gitu. Makanya fluktuasi falas itu berdasarkan ya dari permintaan dan juga pembelian falas itu.
Contohnya nih, A ingin melakukan impor mesin dari eksporter New York bernama B seharga 20.000 US dollar. Nah, karena pembayaran harus dilakukan dalam US dollar, maka A harus membeli atau meminta USD di bank devisa di Indonesia dengan menawarkan rupiah. Jadi karena dia ingin melakukan impor dari New York itu kan menggunakan US dollar sebagai mata uangnya. Nah, kalau kita misalkan si A ini mau beli mesin dari New York dari si B, itu dia harus beli pakai uang dolar. Jadi dia harus menukar mata uangnya yaitu rupiah ke dalam bentuk dolar. Caranya bagaimana ya? Dengan mendatangi bank devisa di Indonesia gitu. Bank devisa itu bisa banyak ya, seperti kayak BNI, BRI atau bank-bank BUMN yang menawarkan penukaran falas. Tiga prinsip pokok bursa falas. Yang pertama yaitu pengertian kurs jual dan kurs beli serta selalu dilihat dari kepentingan pihak bank atau money changer. Jadi ketika misalnya pihak bank, contohnya Bank BNI, dia menerapkan kurs jual dan kurs beli. Jadi kita lihat dari sisi si banknya. Kurs jual berarti si banknya itu menjual falas dengan harga sekian, sedangkan kurs beli berarti si banknya itu membeli harga falas dengan harga sekian gitu. Kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli. Kenapa seperti itu? Karena bank devisa juga memerlukan margin dari transaksi jual beli falas itu. Jadi selisihnya itu yang nanti sebagai margin bank itu sendiri. Kurs jual atau kurs beli suatu falas sama dengan kurs jual atau kurs beli falas lawannya. Selanjutnya, nah di sini sistem penulisan yang menyatakan harga nilai suatu falas yang dinyatakan dalam falas lainnya itu disebut dengan forex quotation. Terdapat dua macam di Indonesia, yaitu direct quotation dan indirect quotation. Nah contohnya itu ada di bawah ini nih, direct quotation dan indirect quotation. Kalau misalkan direct quotation itu sistem yang menyatakan bahwa nilai mata uang suatu negara itu misalkan nilai mata uang domestik yang diperlukan atau diperoleh untuk satu nilai falas atau foreign currency. Kita lihat ya yang di table yang di direct question itu domestic currency-nya itu kan di depan. Jadi per 1 US dollar itu tuh berapa? Kalau misalkan dirupiahkan itu berapa? Jadi rupiah dulu baru US dollar. Penulisannya dilakukan dengan menempatkan nilai domestic currency di depan dan untuk foreign currency itu di belakang, seperti di table yang direct quotation ini kita sebutkan dulu nilai rupiahnya berapa dibandingkan per satu unit per satu nilai falas. Jadi ini per 1 US dollar, per 1 Japan yen, per 1 euro, per 1 Australian dollar. Sedangkan kalau indirect quotation ini jadi per 1 rupiah itu berapa nilai mata uang asing gitu. Jadi kita pakainya yang mata uang asingnya yang di depan, mata uang domestiknya yang di belakang gitu. Ada lagi nggak? Oh, bisnis. Ya. Nah, sampai dengan di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Nanti kita minggu depan itu belajar tentang kurs dan bursa falas, forex rate market ya. Lebih ke forex market ya. Foreign currency. Masih belajar tentang forex market. Terus udah sih paling. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Simpel sih kalau itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Coba balik ke slide-slide sebelumnya. Slide sebelumnya lagi. Nah ini nih. Jadi sebelumnya saya mau jelaskan dulu lebih detail tentang si mana ya?
setelah ini, setelah ini. Nah, cadangan devisa negara itu kan ada dua tuh, tadi dikelompokkan menjadi cadangan devisa resmi dan juga cadangan devisa nasional. Jadi kalau misalkan cadangan devisa resmi itu cadangan devisa yang memang dikelola, ditata usahakan, kemudian dimiliki oleh badan-badan resmi pemerintah, kayak misalkan bank-bank, BUMN dan lainnya yang memang dikelola oleh si pemerintah sendiri. Tapi kalau misalkan si cadangan devisa nasional itu adalah seluruh falas yang ada di negara itu gitu, kayak mau itu dimiliki pemerintah, mau itu dimiliki individu, mau itu dimiliki badan swasta, perusahaan atau segala macam. Nah, itu disebut dengan si total cadangan devisa nasional atau country forex reserve. Nah, ini dianggap sebagai kekayaan nasional dari sebuah negara gitu. Terus slide selanjutnya coba. Ini nggak ada sih yang ingin dijelas di detail lagi, kayaknya kalian udah paham. Slide selanjutnya. Next. Nah, ini direct indirect ini udah ngerti ya, lihat dari tabel pun kita udah bisa paham gitu loh bedanya direct sama indirect. Kalau direct itu yang mata uang domestik yang di depan, mata uang asingnya di belakang. Kalau indirect itu mata uang asingnya yang di depan, kemudian mata uang domestiknya di belakang. Sampai dengan saat ini ada yang masih belum jelas atau ingin bertanya? Ada nggak nih? Udah di absen belum ya? Udah absen belum? Capture dulu absen, kemudian di upload di Instagram. Ini di record nggak ya tadi ya? Di record nih. Oh, oke. Okay. Jangan lupa di upload di YouTube ya. Nanti share link YouTube-nya lewat grup WhatsApp. Ya, Miss. Sudah di capture absen? Sudah, Miss. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan saja ya kelasnya. Gimana? Udah ya? Sudah, Miss. Ya, Miss. Oke, ya, terima kasih untuk partisipasinya kelas sore ini. Sampai jumpa lagi di kelas minggu depan. Sampaikan ke teman-temannya untuk ikut kelas Zoom, karena kalau misalkan nggak ikut kelas Zoom itu dianggap tidak hadir. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Miss. Waalaikumsalam.